Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Stephen Malik Akbar Imanto dari 12 FPLA absen 28. Saya akan menjelaskan apa itu basis data dan BRD. Yang pertama, basis data. Saya akan menjelaskan pengertian basis data, kelebihan dan kelemahan basis data, contoh penggunaan basis data, macam-macam aplikasi basis data. Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu basis data. Pengertian basis data itu apa? Basis data terdiri dari dua kata, basis dan data. Basis adalah sebuah gudang atau perkumpulan. Sedangkan data representasi dari dunia nyata yang berupa objek atau kejadian. Contohnya objek apa? Contohnya siswa. Siswa memiliki data, NIS, nama, kelas, dan lain-lain. Masih banyak. Contoh lain, ada guru. Guru memiliki data, NIP, nama, dan sebagainya. Oke, untuk objek seperti itu. Yang kejadian, contohnya seperti penjualan. Datanya seperti kapan kita memulai sebuah transaksi, kapan kita tanggal berapa kita melakukan transaksi. Kemudian data ini akan dikumpulkan menjadi saling berhubungan, maka akan menjadi sebuah basis data. Jadi basis data adalah kumpulan data yang berrelasi, kumpulan data yang saling berhubungan. Yang perlu digarisbawahi adalah data yang saling berhubungan akan membentuk sebuah basis data. Oke, itu pengertian dari basis data. Selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kelemahan basis data. Kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama, kecepatan dan kemudahan. Dengan menggunakan basis data, pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Yang kedua, pemusatan kontrol data, karena cukup dengan satu basis data untuk banyak keperluan. Pengontrolan terhadap data juga cukup dilakukan di satu tempat saja. Yang ketiga, akurasi. Penerapan secara ketat aturan tipe data, domain data, keunikan data, hubungan antara data, dan lain-lain. Dapat menekan keakuratan dalam pemasukan atau penyimpanan data. Oke. Selanjutnya yang keempat, ada efisiensi ruang penyimpanan. Dengan pemakaian bersama, tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan di berbagai tempat, tetapi cukup satu saja, sehingga ini akan menghemat ruang penyimpanan data yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Yang kelima, ketersediaan. Dengan basis data, kita dapat membackup data, memilah-milah data mana yang masih diperlukan dan data mana yang perlu kita simpan ke tempat lain. Hal ini mengingat pertumbuhan transaksi suatu organisasi dari waktu ke waktu membutuhkan media penyimpanan yang semakin besar. Pasti. Yang keenam, keamanannya. Kebanyakan DBMS dilengkapi dengan fasilitas manajemen pengguna, diberikan hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan pengguna dan posisinya. Biasanya ditandai dengan password, seperti itu. Yang ketujuh, kebebasan data. Jika sebuah program telah selesai dibuat dan ternyata ada perubahan isi atau struktur data, maka dengan basis data, perubahan ini hanya perlu dilakukan pada level DBMS tanpa harus membongkar kembali program aplikasinya. Kemudiannya seperti itu. Dan yang ke-8, user view. Kelemahannya,
pertama, yang pasti lebih mahal. Sistem basis data membutuhkan sumber daya yang tinggi, terlebih untuk melakukan perawatannya yang secara berkala. Yang kedua, proses backup cukup memakan waktu. Sistem basis data mencakup banyak file, sehingga jika dilakukan backup akan menghabiskan waktu. Yang ketiga, bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi. Kesalahan dalam mengakses bisa menyebabkan berbagai masalah, terutama oleh sembarang pengguna. Yang keempat, sistem lebih rumit sehingga memerlukan orang ahli. Sistem basis data sangat kompleks, tidak sembarang orang bisa menanganinya, terutama dengan berbagai macam resiko. Sehingga hanya orang ahli yang bisa menanganinya. Hanya orang ahli yang bisa menangani basis data. Kekurangannya seperti itu. Kalau tidak, akan menyebabkan berbagai masalah. Sekarang contoh penggunaan basis data. Contohnya, seperti bank, pengolahan data nasabah, akunting, semua transaksi perbankan, bandara, dan masih banyak lagi. Dan yang paling kita sering itu adalah Facebook. Ketika kita registrasi Facebook, ada sebuah user memasukkan email, password, dan ada profil, memasukkan nama, gender, dan lain-lain. Yang mana user dan profil ini akan saling berhubungan. Nah, ini contohnya ada sebuah data yang saling berhubungan, buku dengan peminjaman, pengembalian dengan petugas, seperti itu. Basis data, macam-macam aplikasi basis data. Ada Microsoft Access, ada MySQL, ada Microsoft SQL Server, PostgreSQL, ada Oracle. Itu macam-macam aplikasi basis data. Sekarang kita lanjut ke ERD. Yang perlu kita bahas mengenai ERD. Yang satu, pengertian ERD, simbol-simbol ERD, desain ERD project. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian ERD. Pengertian ERD adalah pengertian dari ERD adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Suatu model atau desain dari basis data yang saling berrelasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Nah, kita langsung masuk ke simbol-simbol ERD. Yang pertama, ada entitas. Entitas yang diwakili oleh persegi panjang. Entitas adalah objek atau konsep yang ingin Anda simpan informasinya. Contohnya, user dan profil. Yang kedua, big entity, entitas lemah. Entitas yang lemah adalah entitas yang harus ditentukan oleh hubungan kunci asing dengan entitas lain karena tidak dapat diidentifikasi secara unik dengan atributnya sendiri. Nah, dari dua ini ada entitas lemah, yaitu profil. Karena profil ini bergantung pada entitas user. Kalau entitas user tidak ada, otomatis profil juga tidak ada. Jadi bergantung pada entitas user. Entitas lemah itu seperti itu. Yang ketiga, relationship atau relasi. Relasi adalah tindakan yang diwakili oleh bentuk intan menunjukkan bagaimana dua entitas berbagi informasi dalam database. Seperti ini, user dan profil. Nah, user memiliki profil. Dan yang keempat, atribut.
Atribut yang diwakili oleh oval, atribut kunci adalah karakteristik entitas yang unik dan berbeda. Misalnya, nomor jaminan sosial karyawan mungkin menjadi atribut kunci karyawan. Contohnya, dari user dan profil. User memiliki atribut email, password, telepon. Nah, untuk profil memiliki nama, gender, hobi, bio atau apa, banyak sekali. Oke. Contohnya seperti itu. Nah, yang kelima, ada atribut multinilai. Atribut multinilai dapat memiliki lebih dari satu nilai. Misalnya, entitas karyawan dapat memiliki beberapa nilai keterampilan. Oke, di sini ada satu atribut yang memiliki banyak nilai, contohnya hobi. Karena setiap orang memiliki hobi yang berbeda-beda. Ada yang satu hobi, dua hobi, dan masih banyak lagi. Yang keenam, ada atribut composite. Atribut composite adalah suatu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil yang mempunyai arti tertentu yang masih bisa dipecah lagi atau mempunyai sub atribut. Contoh dari entitas nama yaitu nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Nah, contohnya di sini yaitu nama, dibagi nama depan, nama belakang. Contohnya seperti itu. Dan yang ketujuh, atribut key. Atribut key adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan sebuah baris data atau record dalam tabel secara unik. Dikatakan unik jika pada atribut yang dijadikan key tidak boleh ada baris data dengan nilai yang sama. Atribut key tidak bisa memiliki data yang sama, tidak bisa diduplikat. Contohnya, di sini ada email. Nah, di entitas user ada atribut key bernama email. Nah, sedangkan profil, kenapa tidak ada? Karena dia entitas lemah. Entitas lemah tidak perlu menggunakan atribut key. Yang kedelapan, atribut turunan. Atribut turunan didasarkan pada atribut lain. Misalnya, gaji bulanan karyawan didasarkan pada gaji tahunan karyawan. Nah, atau contohnya lagi, total barang. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke desain EFD project saya. Saya menggunakan kelas diagram. Kalau menggunakan EFD tadi akan banyak sekali. Ini lebih simpelnya. Banyak kan orang menggunakan ini. Oke. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.